Haleluya. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Mari kita rendahkan diri kita. Muliakan namanya. Nama yang indah, nama yang berkuasa. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah, Namanya Yesus. Haleluya. Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bimbang takut diusirnya. Bimbang takut Haleluya. diusirnya, Hati yang susah dihiburnya. susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah yang tercinta. Haleluya. Indah yang ku Bimbang takut diusir. Oh, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. nama Yesus yang indah. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami saat ini. Engkaulah yang memimpin hidup kami hari lepas hari Tuhan. Melalui segala perkara. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya karena kemurahan-Mu yang besar itu Tuhan. Sebab itu layaklah kami mencari hadirat-Mu, memuliakan Engkau, bersyukur atas hari-hari yang masih Engkau berikan kepada kami. Adalah maksud-Mu Tuhan untuk kami, memelihara kami hari lepas hari Tuhan, agar kami mencari hadirat-Mu Tuhan, mencari Engkau Tuhan, selama Engkau dapat ditemui. Hari ini juga kami akan persembahkan bagi Engkau Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, dan biarlah kami boleh memuliakan Engkau dengan apa yang ada pada kami. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami tubuh jiwa roh kami, agar kami berlayak untuk memuliakan Engkau yang kudus Tuhan. Engkau beracara dalam ibadah kami Tuhan. Engkau menjangkau dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau ada dimanapun kami berada. Karena 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di dalamnya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, dan segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau memuji Dia, mengangkat hati kita, memuliakan Dia. Tuhan ada di dalam pujian. Di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera. Karena kesenangan yang dari Tuhan berikan. Haleluya. Kesenangan di hatiku. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang
Haleluya. Ya, jika Yesus ada di hati kita, segala susah, segala sedih akan berlalu karena ada Dia di dalam hati kita. Haleluya. Oh, tiada sedih, Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan. Yesus di hati tiada susah, Yesus di hati tiada susah, oh tiada sedih, Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib, haleluya. Dia selalu beserta kita. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Amin Tuhan. Ajaib, 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 Dia ajaib sungguh. Dia selalu beserta, besar rahmat-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib, 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 ajaib. Engkau ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib, Engkau ajaib. Oh haleluya. Dia ajaib sungguh. Dia selalu beserta, besar rahmat-Nya. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib, ajaib. Satu kali lagi, ajaib, ajaib, haleluya. Ajaiblah Tuhanku, ajaib, ajaib, ajaib. Dia ajaib sungguh. Dia selalu beserta, besar rahmat-Nya. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib, ajaib. Dia selalu beserta, haleluya. Besarlah rahmat-Nya. Oh amin. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib, ajaib. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Saat kita susah, saat kita sendirian, mungkin tidak ada seorang pun bersama dengan kita. Tetapi puji Tuhan, ada Yesus sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobat yang setia, satu penghantar di sisimu. Ada juru selamat sungguh manis, siang malam jaga dekatmu. Harap Dia selalu, harap Dia selalu dalam susah, meski ada
memandang Engkau dengan penuh cinta. Dekat Yesus hati senang sentosa. Dekat Yesus susah hilanglah. Oh haleluya. Harap Dia. Harap Dia selalu dalam susah. Meski apapun akan datang, hanya Yesus saja beri hiburan. Harap Yesus saja selamanya. Harap hanya kepada Yesus saja. Haleluya. Harap Dia selalu dalam susah. Meski apapun akan datang, hanya Yesus saja beri hiburan. Harap Yesus saja selamanya. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja beri hiburan. Harap Yesus saja selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia sangat dekat dengan kita. Saat kita berdoa, Dia mengerti bahasa air mata kita. Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk. Haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami boleh rasakan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bawa kepadamu semua beban dari apa yang ada pada kami. Mungkin pada sidang jemaatmu yang ada di rumah Tuhan. Hanya Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkau mengerti bahasa air mata kami. Kalau ada beban berat saat ini Tuhan, Engkau yang melawat umat-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang sanggup Tuhan. Pada saat kami menghadapi kesusahan, pada saat kami sendirian, ada sobat kami yang setia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah kekuatan kami bahwa kami ada di dalam Engkau dan Engkau berjanji akan menyertai kami Tuhan. Apabila kami setia kepadamu, maka Engkau akan selalu setia dan memegang janji-Mu melebihi segala perkara. Ya Allahku, biarlah Engkau sebentar berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Terutama menghadapi kesulitan masalah saat ini yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dengan apa kami dapat bertahan? Hanya dengan kekuatan Allah Roh Kudus dan firman-Mu. Biar Engkau memimpin kami. Ya Allah Roh Kudus, bawalah kami kepada segala kebenaran yang ada dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah jalan kehidupan dan kebenaran Tuhan. Biarlah kami berpaut bersandar dan hanya menuruti kehendak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada jalan keluar di dalam firman-Mu. Karena Engkaulah kebenaran itu sendiri Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, apabila kami memuji, membesarkan Engkau, ada Engkau di hati kami, maka kesusahan, kesulitan apapun akan Engkau lalukan. Karena Engkaulah yang terbesar, lebih besar dari apa yang kami hadapi. Kesulitan apapun juga, ada Engkau yang hebat, yang besar, yang ajaib itu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Sehingga Engkau-lah yang berkata-kata Tuhan. Dan urapan yang ada, yang sama ada pada kami semua yang mendengarkan Tuhan. Beserta dengan semua sidang jemaat-Mu di rumah kami masing-masing juga Tuhan. Kami yang melayani dan mereka yang dilayani akan mendapatkan berkat dari ibadah ini. Ada kuasa dalam ibadah. Ada jawaban dalam segala permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Engkau. Kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa. Kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan kembali. Dan pada kesempatan ini dengan tema yang diberikan adalah dihibur untuk dapat menghibur. Kita akan sama-sama baca terlebih dahulu dari surat 2 Korintus pasal yang pertama. Sebagai ayat pokok ada di ayat 3 sampai 5. Namun saya mengajak kita untuk melihat secara keseluruhan ayat-ayat yang ada supaya kita dapat memahami dengan baik apa yang terkandung di dalamnya. 2 Korintus pasal yang pertama dimulai di ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka
yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji Tuhan. Dengan tema dihibur untuk dapat menghibur pada ayat pokok di ayat 3 dan 5 dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, kalau kita baca secara baik kita akan dapat mengerti apa yang dimaksud di sini. Namun secara konteks cerita ini adalah bagaimana Paulus pada saat menerima berita sementara dia ada di Efesus, kemudian berita itu memojokkan dia sebagai seorang rasul karena menyerang pribadinya, ya, dan berusaha untuk membawa kembali sebagian besar daripada orang-orang percaya untuk meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Paulus menulis surat ini, dikirimkan kepada orang-orang yang ada di Korintus, ya. Nah, kita melihat bahwa apa yang sebenarnya Paulus ingin capai dari surat ini adalah dia ingin memberikan satu berita penghiburan. Namun dengan tema yang diberikan pada kesempatan ini, dihibur untuk dapat menghibur, tentu Paulus sendiri harus memiliki satu penghiburan yang kuat di dalam dirinya supaya dia dapat menghibur orang-orang yang ada di Korintus. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin sama-sama mengajak melihat apa makna kata antara dihibur, menghibur, dan penghibur. Karena itu diulang-ulang beberapa kali. Di ayat yang keempat khususnya, atau saya mulai dari ayat yang ketiga bagian akhir, di sana ditulis Allah sumber segala penghiburan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris penghiburan di situ dikatakan God of all comfort. Ya, sementara comfort sendiri kita paham kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu hanya adalah kenyamanan. Tetapi kenapa dia bisa menjadi di sini ditulis Allah sumber segala penghiburan, karena dalam bahasa aslinya ya comfort itu ditulis dengan paraklesis atau parakleseos, ya. Penghiburan, comfort itu paraklesis. Nah, saya yakin dan percaya sidang jemaat yang cukup diberkati Tuhan di tempat ini mengikuti PA dan pelajaran Alkitab, bahkan sudah mengikuti khotbah-khotbah yang cukup mendalam, pasti begitu saya sebutkan tentang paraklesis ini saudara sudah ada gambaran kemana arahnya, ya. Dan di ayat yang keempat itu beberapa kali dimunculkan. Namun ada sedikit perbedaan, ya, bukan convert tapi converted, parakleo yang menghibur. Kemudian di situ juga dikatakan ada di ayat yang keempat, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya, dikatakan sehingga kami sanggup menghibur mereka. Yang dalam bahasa Inggris ditulis
to be able us to comfort. Ya, artinya kami memiliki kesanggupan untuk menghibur. Nah, terjemahan dalam bahasa Inggris ini kalau kita tarik ke dalam bahasa aslinya, to be able itu di sana ditulis dunamai, dunastai. Kita ingat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita. Kita beri tanda dulu dalam surat 2 Korintus. Kisah 1 ayat yang ke-8 apa katanya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Nah, kata kuasa ini kalau ditarik juga ke dalam bahasa asli itu artinya dunamis. Ya, nah perkembangan dari dunamis ini adalah dunamai, salah satunya to be able, memiliki kesanggupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memiliki kesanggupan, kita akan memiliki kuasa yang memampukan dan menyanggupkan. Gereja Tuhan memiliki kesanggupan atau kuasa hanya bila Roh Kudus itu ada. Saya ajak sama-sama kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Lembaga Alkitab membantu kita di atas ayat 15 dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Ya, tapi saya akan ajak kita baca di ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di awal kalimat dari ayat 26 ini dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Saya catat dalam catatan saya Yohanes 14 ayat 26 itu dikatakan penghibur, terjemahannya adalah parakletos. Ya. Jadi bisa disimpulkan melalui pembacaan kita dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5 bicara penghibur, menghibur, dihibur, tidak bisa kita lepaskan dari peran Roh Kudus bagi gereja Tuhan, khususnya gereja di akhir zaman ini. Ya. Nah, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam gereja, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya, bagaimana mereka mau menjadi penghibur? Jelas sekali di ayat Yohanes pasal 14 ayat 26 ini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Ya, sifatnya future, ke depan, akan diutus. Peristiwa di dalam Injil Yohanes ini belum. Nanti di dalam kitab Kisah Para Rasul baru akan terlihat peran Roh Kudus yang begitu luar biasa. Nah, apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus di sana? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Allah, tentu adalah firman. Ya, kita akan memiliki kemampuan kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Minggu kemarin kita mendengar khotbah tentang pelayan. Ya, harus berintegritas, memiliki ketulusan dalam pelayanan. Terhadap siapa? Tentu saja terhadap Tuhan. Tidak mencari nama, tidak mementingkan diri dan lain sebagainya dijelaskan oleh hamba Tuhan minggu lalu. Nah, di sini saya akan coba untuk lebih memfokuskan. Kita akan menjadi penghibur orang-orang yang dalam kesusahan kalau kita mampu melewati masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus
dan kita jalani sesuai apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Barulah gereja menjadi satu lembaga yang Tuhan pakai untuk menjadi penghibur. Ya, ini sangat luar biasa. Tema yang diangkat, dihibur untuk dapat menghibur, itu bukan perkara sepele saudara ya. Bisa saja saya datang kepada seseorang kemudian saya menghibur dia dengan kata-kata, sudahlah gak usah dipikirkan, sudahlah Tuhan itu baik. Tetapi tidak memiliki dasar firman yang kuat. Itu hanya bahasa-bahasa klise. Seringkali kalau orang datang kepada hamba Tuhan kemudian dia berkeluh kesah, dia menceritakan beban dan lain sebagainya. Jawaban yang paling klise selalu muncul, ya berdoa saja. Padahal di dalam firman Tuhan kita tahu, firman Tuhan ini adalah jawaban buat semuanya. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri ini, kalau tidak ada Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjadi penghibur bagi orang lain? Tadi di dalam doa sudah dikatakan juga, di tengah-tengah masa yang sedang dialami oleh semua orang tanpa terkecuali, oleh seluruh dunia, ya, kalau tidak memiliki kekuatan Roh Kudus di dalam diri ini, dunamis kuasa itu, bagaimana dia mau menjadi penghibur bagi orang lain? Ya, nah di sini kita melihat bahwa peran daripada parakletos itu, penolong yang lain. Apa arti parakletos itu? Seseorang yang berjalan di samping kita dan dia menggandeng, menggeret untuk menjadi penolong, ya, mendampingi untuk berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya melalui masa-masa ini. Dan firman Tuhan adalah jawaban yang pasti. Ya, pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini memang membuat semua hal berubah. Bahkan kita saja beribadah dengan cara seperti ini mungkin di awal-awal terasa agak aneh. Bahkan kalau kita bandingkan, saudara datang ke gereja tentu kan dengan persiapan yang begitu matang ya. Mandi di rumah, berdandan sebegitu indah hanya untuk datang ke gereja beribadah. Nah pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana sekarang beribadah di depan, mungkin pakai televisi, pakai laptop, pakai komputer, pakai handphone. Apakah saudara mandi dulu? Apakah saudara ganti baju untuk menghormati Tuhan? Apakah saudara mempersiapkan diri dengan baik? Ya, nah disinilah ujian dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau menjadi penghibur bagi orang lain, tapi kita sendiri tidak pernah mempersiapkan diri dan tidak pernah membuka diri untuk Roh Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, sulit rasanya. Ya, jadi masa-masa ini kalau saya pribadi saya anggap itu adalah ujian buat kita masing-masing, buat diri kita sendiri-sendiri. Siap enggak kita? Nah, kalau kita siap, ya tentu saja Tuhan akan pakai. Saya dihibur oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Melalui apa? Firman Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan ini. Saya bisa berbicara kepada orang lain tentu saja. Ya, ada seorang teman mengatakan kalau ada orang meninggal suruh dia saja urus. Dia paling hobi ke kuburan katanya. Ya di situ saya bisa menghargai kehidupan. Di rumah duka saya bisa menghargai kehidupan. Karena firman Tuhan saja menulis di sana. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke hakikat kehidupan kekristenan kita bersama. Apa yang Tuhan kehendaki. Satu contoh saya akan beri di dalam Injil Lukas. Satu contoh Injil Lukas pasal yang ke-5. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-5. Cerita yang sudah tidak asing lagi. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Sudah selesai, ya, mereka bekerja menjala. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Apa yang diajar? Tentu saja firman Allah.
Perhatikan ayat selanjutnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ingat tadi Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Penghibur itu datang, dia akan mengajarkan dan mengingatkan. Ya. Nah, di sini Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang terjadi selanjutnya adalah penghiburan yang begitu luar biasa buat Simon dan rekan-rekan nelayannya. Nah, saudara, kalau kita mau dengar kepada firman Tuhan, kalau kita mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan, apa yang Roh Kudus suarakan di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, penghibur yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, kita mau dengar-dengaran dan jalan di dalam Dia. Beberapa minggu, bulan lalu kita baru saja memperingati hari Pantekosta. Ya, ketuangan Roh Kudus. Apalagi gereja kita sebagai orang-orang Pantekosta. Kita harus benar-benar izinkan Roh Kudus bukan hanya bertahta, bukan hanya tinggal, tapi berkarya dalam kehidupan ini. Izinkan Dia mengendalikan sepenuhnya kehidupan ini. Ya, menguasai hati dan pikiran kita. Supaya benar-benar kita dipimpin, kita dibawa menuju ke satu tempat yang terbaik. Di luar promosi, saya sedang berusaha untuk menulis tentang kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu bertema perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang lebih baik. Saya singgung sedikit. Mari sama-sama kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-4. Ya. Ibrani pasal yang ke-4. Saya akan baca mulai ayat yang ke-8. Ibrani 4 ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, ya, Yosua yang menggantikan Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di sana digambarkan, sebab seandai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih ada, Kanaan itu belum final ternyata. Masih ada hari lain. Apa hari lain itu? 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Kalau saya tahu di sini gembala, orang guru yang mengajarkan tentang pemetaan zaman, ya, hari yang ke-7, 2000, 2000, 2000, 1000, ya, kerajaan 1000 tahun. Itu 7 kali 1000. Ya, nah di sanalah hari perhentian. Kita akan berjumpa dengan kekasih hati Tuhan kita Yesus Kristus. Namun memang ada satu hal yang sangat ditakuti oleh banyak orang sekarang. Tapi saya rasa kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sudah hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu bukan menjadi satu ketakutan. Tapi justru menjadi satu pemahaman, pasti kita akan lewati. Tidak ada yang bisa menghindar. Apa itu? Kematian. Karena surat Ibrani juga katakan satu kali manusia pasti mati, binasa. Ya, namun kemana arah perginya setelah itu? Itulah yang menjadi penghiburan buat kita orang percaya. Dan kitab Ibrani ini sebagai satu kitab dengan tema perjanjian yang lebih baik. Ada perjanjian dari Allah, satu hari tertentu di mana kita akan berkumpul. Saya baca selanjutnya. Ayat yang 10, masih dalam Ibrani 4. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, huruf besar, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara tahu, saudara bekerja, saya bekerja, semua karena apa? Kita kembali ke kitab Kejadian, semua karena dosa.
Ya, kalau kita masuk ke hari perhentiannya dalam huruf besar, kita sudah terlepas dari semua pekerjaan. Bahkan dikatakan tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Penghiburan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita mau menghibur orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki penghibur yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Oleh sebab itu jadilah gereja yang hidup oleh firman, yang hidup di dalam firman dan dihidupi oleh firman Allah. Nah, puji Tuhan, dihibur untuk dapat menghibur, inilah kondisi yang harus terjadi dalam diri kita. Saya kembali ke ayat pokok kita di dalam 2 Korintus pasal yang pertama tadi. 2 Korintus pasal yang pertama, saya baca mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Tidak bisa dipisahkan antara Roh Kudus, firman Allah, Tuhan kita Yesus Kristus sudah menjadi satu kesatuan yang begitu luar biasa. Ayat yang pernah juga dipakai sebagai tema di sini, kita lihat bersama-sama dalam surat 2 Timotius. Ayat-ayat yang sudah sangat dikenal, 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. Ayat yang ke-16, di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan itu artinya dinafasi oleh Allah. Memang bermanfaat untuk, pertama untuk mengajar. Mengajari saudara dan saya. Ya. Mengajari apa? Kemudian dikatakan di sana, untuk menyatakan kesalahan. Kita diajari supaya kita tahu kesalahan kita. Setelah kita tahu dan paham kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan tersebut. Hal-hal yang salah kita perbaiki. Setelah itu apa? Dan untuk mendidik kita, orang-orang di situ ditulis, untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Itu penghiburan yang luar biasa, saudara. Ya. Mau cari di mana jalan menuju sorga. Yesus katakan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kembali ke sorga. Dia tidak pernah lupa janjinya. Dia berikan penolong yang lain. Itulah penghibur sejati. Parakletos. Ya, Roh Kudus yang menolong kita semua gereja Tuhan untuk mengerti, memahami firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau semua ini komplit terjadi, gereja Tuhan sanggup menjadi wakil Allah di atas muka bumi ini. Sanggup menjadi tangannya Yesus, kepanjangan tangan Yesus untuk mengangkat orang lain dari keberdosaan. Untuk menyelamatkan orang lain. Untuk menerima keselamatan. Gerejalah yang dipakai. Ya, mari kita sama-sama menjadi gereja yang diperlengkapi dengan kuasa ini, dunamis ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, penghibur itu, ada di dalam kamu. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Kita tidak tahu hari-hari ke depan akan seperti apa modelnya gereja Tuhan. Kita sudah lalui model-model yang lalu. Sekarang kita tidak bisa duduk bersama-sama di dalam ruangan gereja untuk beribadah. Tapi kalau saudara ada di tempat masing-masing, dimanapun saudara berada, tetap hargai ibadah. Ya, tetap hargai ibadah. Jangan cuma bangun tidur ya, kayak lagu anak-anak, bangun tidur ku terus mandi. Boro-boro mandi karena kaget, oh sudah jam 8 kurang 10. Nanti siaran online GPDI Ketapang, Keramat, Soho jam 8. Enggak apa-apa, enggak ada yang lihat ya. Toh saya tidak hadir di gereja, Bapak Gembala, Wakil Gembala nggak ada yang lihat. Teman-teman jemaat nggak ada yang lihat, jadi nggak apa-apa. Saudara sama saja dengan nonton-nonton sinetron atau apa saja yang lain. Tapi mari kita bertumbuh dewasa dalam sikap kedisiplinan juga. Kita mau menjadi penghibur,
kita sudah dihibur oleh Tuhan dengan janji-janjinya, iya dan amin. Marilah kita menjadi penghibur yang dapat menghibur saudara-saudara yang lain. Banyak saya dengar di luar sana dengan kondisi seperti ini, sampai ada yang bunuh diri. Ya, anak kecil saudara. Saya lihat, saya baca di media sosial, anak kecil bunuh diri karena selalu ribut dengan orang tuanya di rumah. Karena di lockdown istilahnya, mungkin dikunci di rumah. Tapi kita tidak akan jadi seperti itu. Kenapa? Karena penghibur sejati itu Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadilah tangannya Yesus terulur untuk menolong. Jamahlah dia, jamah Yesus. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong orang-orang lain. Haleluya. Kita sudah dihiburkan oleh Tuhan Yesus. Sudah waktunya kita sebagai gereja Tuhan menghiburkan orang-orang lain. Supaya orang lain yang dalam kesusahan juga mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa lagi kalau bukan gereja Tuhan yang Tuhan mau pakai. Tapi gereja Tuhan harus dipenuhi dengan kuasa, dengan Roh Kudus.
miliki Roh Kudus, penolong sejati itu, penghibur itu. Izinkan dia berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita sama-sama dipakai menjadi alatnya. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penghiburan yang sudah kami terima. Saatnya kami Engkau pakai untuk menjadi penghibur bagi orang lain, bagi dunia ini yang tengah mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit, kesukaran yang begitu hebat Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada penghiburan yang luar biasa. Asalkan gerejamu Tuhan dipenuhi dengan kuasa, penuhi dengan Roh Kudus, pasti siap untuk dipakai menjadi penghibur juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Jamalah Yesus, haleluya. Biar orang lain mendapat berkat. Terima kasih. Jamalah ya jamalah Yesus, jama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Senang hidupku dan beri damai di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Di hatiku semua berubah dan aku tahu Yesus kasih buat damai-Mu bagi kami Tuhan, menghiburkan kami. Haleluya. Berubah dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Haleluya, haleluya. Kami dibaharui dengan begitu luar biasa. Penghiburan yang luar biasa boleh kami terima Tuhan. Dan setelahnya kami dihiburkan, kami siap untuk menjadi tangan-Mu untuk menghiburkan dunia ini dengan janji-janji keselamatan yang Roh Kudus ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Pakai kami gereja-Mu ya Tuhan, pakai kami
Dunia sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Dunia sedang berduka. Dunia sedang sakit Tuhan. Dan penghiburan sejati hanya ada padamu. Haleluya. Dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah jamah kami. Engkau sudah perbaharui kami. Saatnya kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi tangan-Mu, dapat menghiburkan orang-orang lain, dapat menghiburkan dunia yang memang membutuhkan penghiburan yang datang daripada-Mu. Pakai kami semua ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus, penghibur sejati itu. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya Roh Kudus penghibur itu akan mengajarkan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu yang akan kami pakai untuk menghibur dunia ini dengan janji yang datang dari Engkau Tuhan. Karena janji-Mu pasti buat kami semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Terima kasih untuk suara-Mu. Terima kasih untuk pribadi-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk penghiburan yang sejati. Yang datang hanya dari Engkau. Yang membuat kami kuat untuk menatap hari depan. Dengan penuh pengharapan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar dan maha kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, kami merendahkan diri selalu di hadapan-Mu Tuhan. Setelahnya Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa. Dan berkat ini pasti buat kami. Mungkin bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani yang membuat kami kuat ada di dalam Engkau. Tetap ada di dalam jalan-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sangat-sangat mengucap syukur buat berkat-Mu. Hadirat-Mu begitu luar biasa bagi kami, bagi umat-Mu, bagi sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini mengikuti ibadah ini. Engkau jamah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, arahan, tuntunan, bahkan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Penghibur sejati itu yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dialah yang akan menghiburkan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dialah yang akan menghiburkan umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dipakai untuk menjadi penghibur bagi dunia ini yang sedang mengalami susah. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, tolong di tengah-tengah menghadapi masa pandemi ini, Tuhan. Begitu banyak ketakutan yang mencekam, begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi kami percaya, kalau roh takut akan Tuhan ada di dalam pemerintahan kami, pemimpin bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah, kami percaya Engkau akan pimpin jalannya bangsa dan negara ini dengan penuh damai, sukacita, ketentraman, dan ketenangan. Terima kasih sehingga bangsa kami dapat melalui masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Engkau. Dan di dalam dan di tengah-tengah bangsa ini, nama Tuhan semakin dipuji
dan dipermuliakan. Terima kasih rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi dari umat-Mu yang ada di Ketapang, Keramat, dan Soho. Berkat-Mu melimpah. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Dijauhkan dari virus yang sedang melanda dunia ini. Sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada karena Engkau. Dan kami tetap setia kepadamu, berbuat bakti kepada Engkau. Terima kasih, berkat-Mu luar biasa. Kami terima dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.